Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Najih. Di sini saya akan membahas tentang metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam itu sendiri adalah metode atau cara kita mempelajari tentang agama Islam. Aspek-aspek dalam agama Islam itu ada dua, yaitu aspek keagamaan, yaitu tentang aspek dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada aspek keilmuan, di mana aspek ini adalah gabungan dari keagamaan seseorang dengan keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang poin selanjutnya adalah perkembangan studi Islam. Perkembangan ini pastinya sudah ada di zaman Nabi, karena perkembangan di zaman Nabi adalah cikal bakal dari pembelajaran kita tentang studi Islam. Yang selanjutnya di masa sahabat dan di masa tabi'in. Untuk ilmu-ilmu di dalam agama Islam itu ada 4. Yang pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu usul fikih, yang ketiga ilmu hadis, yang keempat adalah ilmu tafsir. Sebelum mempelajari studi Islam, pasti kita bertanya-tanya tentang apa itu agama. Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada nabinya untuk umat Islam agar mencapai keselamatan. Namun agama itu muncul dari rasa keingin tahu seseorang atau rasa penyesalan seseorang yang tidak masuk akal dalam kehidupannya. Namun keagamaan itu bisa saja muncul dari 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor teman, dan faktor yang ada di dalam sekolah. Ketiga faktor itulah yang harus kita gabungkan dan kita cerna sesuai dengan keimanan kita, mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Untuk agama Islam itu sendiri adalah agama dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk umat manusia agar mencapai keridhaan dari Allah SWT untuk kita beragama. Untuk konsep Islam itu sendiri adalah konsep tauhid, yaitu keyakinan kita akan adanya Allah SWT. Untuk kedatangan Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dengan itulah Islam mampu merangkul semua permasalahan dari keagamaan seseorang dan membahas problematika di dunia, dan itulah yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan itulah orang bisa menerima baik akan adanya agama Islam di masyarakat. Keunggulan dari agama Islam adalah tentang toleransi dan tentang hal-hal yang kebaikan. Namun dalam keunggulan itu pasti adanya konflik baik antar umat beragama dengan agama yang lain. Namun solusi dari permasalahan itu adalah bagaimana kuatnya keimanan kita akan adanya Allah SWT, dan bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa agama Islam adalah agama yang menuju tentang perdamaian baik di dunia maupun di akhirat. Untuk poin selanjutnya adalah doktrin agama Islam. Doktrin agama Islam itu sendiri adalah bagaimana cara kita mendakwahkan agama Islam agar orang lain percaya, akan tetapi cara kita mendakwakan hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Doktrin agama Islam itu sendiri mencakup keyakinan akan adanya Tuhan, akan adanya Nabi dan Rasul, akan adanya hari pembalasan, dan akan adanya dosa serta pahala. Agama Islam itu sendiri menggali semua kebudayaan yang ada di dalam dunia, namun tidak bisa dipungkiri kebudayaan Islam itu sendiri sudah kental dengan budaya Arab, karena agama ini berasal dari bangsa Arab. Namun kehebatan agama Islam ini adalah agama ini bisa menyatu dengan kebudayaan lain tanpa harus menyingkirkan kebudayaan itu. Dengan perbedaan itulah menjadikan kepribadian Muslim yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing, akan tetapi harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Untuk poin selanjutnya adalah model penelitian dalam agama Islam. Yang pertama ada penelitian tentang tafsir, yaitu penjelasan tentang isi Al-Quran.
Yang kedua, penelitian tentang hadis, yaitu penjelasan isi hadis baik dari keaslian hadis, dari sanad-sanadnya dan dari perawinya. Yang ketiga, ada penelitian filsafat Islam, yaitu mengkaji akar dari ilmu agama Islam hingga perkembangan Islam di dunia. Yang keempat, ada penelitian tasawuf, yaitu dari ilmu filsafat dan diadopsi sesuai dengan konsep-konsep yang ada di dalam agama Islam. Yang kelima, ada penelitian pemikiran modern, yaitu pemikiran yang mengikuti perkembangan zaman, yaitu sesuai zaman yang ada, akan tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Yang selanjutnya, aliran agama Islam dalam perkembangan zaman. Tidak bisa dipungkiri, agama Islam ini sudah mempunyai dua sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ada juga beberapa aliran yang menjadikan agama Islam ini terpecah belah, seperti aliran Khawarij, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Sunni, aliran Syiah, dan semua aliran yang lain. Namun dengan semua aliran itu, bagaimana cara kita menjadi kokoh dalam persatuan dan menghindari semua konflik yang ada. Dan kita tidak boleh mencemooh aliran-aliran yang lain. Untuk poin yang terakhir adalah Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dengan mempunyai sumber yang valid, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun Islam adalah agama yang mengajarkan tentang perdamaian dan toleransi satu sama lain dalam berkehidupan. Dalam Islam, ibadah adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan konsep ibadah juga mengajarkan kita bahwa kita adalah manusia yang mengabdi kepada Allah SWT dalam bentuk apapun, baik itu ibadah dan hal-hal yang lainnya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Namun dengan adanya pembaharuan Islam yang dikenal dengan tajdid atau modernisme, itu mengakibatkan agama Islam terjadi banyak sekali konflik yang mengakibatkan terpecah belahnya agama Islam, yaitu dari tekanan luar orang barat dan tekanan dari dalam, yaitu tentang konflik perang saudara dan lain-lainnya. Untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga kita selalu berada di jalan Allah, yaitu jalan keutuhan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.